APTV, Information and News Communication. Perkara yang lama kita tunggu-tunggu ini dilaksanakan juga oleh Polda Kalbar terkait dengan kasus yang menimpa Ibu Lili Santi bersama dengan Bumi Indah Raya. Sebenarnya kasus itu sudah cukup lama lagi, sekali tahun 2022 ya, 2022, dan sekarang kita gelar perkara terakhir untuk menetapkan tersangka. Ketika kita gelar perkara tadi, kita sudah ungkapkan semua persoalan-persoalan kasus-kasus hukum yang melibatkan Bumi Indah Raya yang membuat korban Ibu Lili Santi ini. Jadi di BPN juga demikian juga, jadi kita sudah sampaikan semua bahwa produk-produk sertifikat yang dimiliki oleh Bumi Indah Raya itu semuanya adalah palsu terkait dengan kasus dengan Bumi Lili Santi ini. Jadi mulai dari hulu sampai hilirnya itu bermasalah semua. Dan sebab itu semua data-data bukti-bukti sudah kita sampaikan semua ketika perkara tadi, sudah tidak ada alasan untuk tidak segera menetapkan tersangka. Kita tunggu, ya kan? Kita tunggu supaya nanti di Polda Kalbar segera untuk menetapkan tersangka. Karena persoalannya sangat jelas dan sangat transparan siapa berbuat apa, ya kan? Siapa berbuat apa, siapa yang ikut serta di dalam penerbitan sertifikat palsu ini yang bisa dijerat oleh pidana. Saya kira pasal-pasal yang terkait dengan pidana cukup banyak sekali, mulai dari pasal 51, 52, 51, 266 dan seterusnya itu juga sudah cukup banyak sekali yang bisa untuk menjerat. Jadi artinya tidak ada satupun alasan untuk tidak menetapkan sebagai tersangka, apalagi nanti kalau misalnya ada coba-coba pihak-pihak tertentu ingin menjadikan meng-SP3-kan supaya persoalan ini di stop, dihentikan. Ini suatu hal yang tidak masuk akal. Misalnya kita yakin bahwa Polda Kalbar tetap akan tegak lurus, dan kita yakin bahwa semua penegak hukum di Polda Kalbar ini masih punya komitmen yang besar, ya kan, untuk menegakkan hukum ini sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, sesuai bukti-bukti yang ada, dan kita yakin bahwa ke depan akan semakin baik tentunya. Nah, terkait dengan ini sebetulnya bukan hanya Ibu Lili Santi saja korban, banyak korban. Ini di belakang ini ada Ibu Lulu, ya kan, dan semuanya ini korban-korban semua ini. Beliau korban-korban semua dalam tanah-tanah yang sama, satu hamparan, ya kan, satu hamparan yang dikuasai, diterbitkan sertifikatnya hak pakai oleh Bumi Indah Raya ini tadi. Nah, jadi kita nggak ngerti kenapa BPN ini sudah berani-berani menyalahi berbagai aturan-aturan sehingga terbitnya sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh Bumi Indah Raya. Jadi pokoknya tadi semua persoalan sudah kita sampaikan semua di dalam perkara, tidak ada satupun yang tersisa, dari hulu sampai hilir semua kita sudah ungkapkan, semua bermasalah secara hukum. Ya kan, fakta-faktanya banyak sekali, fakta-faktanya dipalsukan oleh oknum-oknum yang ada di BPN sehingga muncullah sertifikat hak pakai yang dimiliki atas nama Bumi Indah Raya. Dan kita berharap untuk segera ada ditetapkan tersangka dan segera dilakukan proses hukum dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan tentu saja nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang ada yang sekarang kita lihat di belakang ini, beliau-beliaunya adalah korban-korban juga yang kita berharap nanti bisa segera terselesaikan yang baik. Ya, karena ketentuannya yang dihadirkan adalah pelapor saja, ya kan, pelapor diminta untuk menyampaikan fakta-fakta hukum, yang fakta-fakta yuridis, ya kan, dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti apa bentuknya, desolen dan desolennya seperti apa, semuanya sudah kita ungkapkan di dalam perkara tadi. Jadi kata bahwa tidak ada satupun yang tersisa, kita sampaikan semua dari hulu sampai hilir sehingga munculnya sertifikat yang abal-abal, katakan demikian. Kita belum bisa memastikan berapa oknum, tapi yang jelas bahwa dari situ sudah kelihatan siapa berbuat apa, ya kan, bagaimana pengajuan awalnya, ya kan, pengajuan awalnya itu consulting report yang dibuat itu seperti apa, dan data-data yang dipalsukan oleh apa, siapa yang melakukan itu. Nah, nanti penyidiklah yang akan menelusurinya, dan siapa saja yang ikut serta di sana, siapa saja mengapa mereka mau melakukan kesalahan seperti itu penyidik Polda Kalbar nanti akan menelusurinya lebih lanjut. Berkasus dengan BRI ini pada tahun 2010 dan sudah ingkrah, dan ada pada taraf ingkrah. Kemudian tapi hingga detik ini kami tidak bisa balik batas, tidak bisa balik batas, padahal kami begitu menerima surat ingkrah kami sudah melapor ke BPN bahwa kasus itu sudah selesai, tapi hingga detik ini tidak bisa balik batas. Aneh kan? Dan sekarang ditimpa lagi, sekarang ini
dengan adanya hak pakai itu ditimpa dengan sertifikat hak pakai, artinya tidak diakui dong keabsahan daripada inkrah tadi, kan gitu. Putusan pengadilannya artinya diingkari, kan begitu. Karena apa? Ternyata tertimpa lagi dengan sertifikat hak pakai. Jadi kenapa kami ada mendukung juga apa yang dilakukan oleh Ibu ini, karena apa? Itu juga merugikan kami semua. Kami 11 orang. Ada 11 orang. Jadi saya mewakili dari teman-teman semua korban dari sertifikat yang ditimpa itu tadi, dari sertifikat hak milik, kemudian muncul lagi sertifikat hak pakai. Hak pakai. Ya. PT Bumi Raya bukan cuma punya sertifikat hak milik di atas tanah itu, tapi juga dengan segala cara menerbitkan lagi sertifikat hak pakai. Jadi punya dua alas hak di atas tanah yang sama. Menimpa tanah masyarakat. Kami mohon keadilan aja. Ya, betul. Karena apa, ini terlalu panjang prosesnya, melelahkan gitu, melelahkan. Apalagi kami dulu mulai tahun 2010 ya Pak ya, 2010. 2 tahun kami sidang, kami menang, ternyata sekarang diganggu lagi oleh persoalan-persoalan seperti ini kan. Nah, jadi kami mohon mudah-mudahan dari institusi Polri ini bekerja dengan sungguh-sungguh gitu loh, untuk membela kami nih, masyarakat yang istilahnya tidak punya daya gitu. Tapi kami betul-betul pemilik yang sesungguhnya. Kalau kami harus melawan itu memang ibarat melawan gajah ya gitu kan. Tapi dengan dasar bahwa kita pemilik yang sesungguhnya, kami tidak takut siapapun. DKP TV, Information and News Communication.